Pembicara nanti kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang sarjana komputer. Awalnya beliau sangat negatif sekali terhadap bisnis ini, sampai akhirnya beliau hadir di satu pertemuan dan akhirnya beliau terbuka dan mau serius jalankan Tiens. Di bisnis Tiens ini, hampir semua reward yang diberikan telah diraihnya, mulai dari cash reward, luxury car, yacht, plane, dan perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia. Beliau juga mendapatkan juara 1 sebagai pembicara terbaik di Indonesia dan juara 3 di dunia. Beliau juga sudah mengisi seminar hampir di seluruh kota di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana seorang pemalu, introvert, pesimistik, negative thinking, dan tidak berani bermimpi bisa sukses di bisnis ini? Mari kita belajar dari Bapak Elvanto. Pada hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tidak akan mengajari Anda, saya hanya sekedar sharing. Dan apapun yang saya sampaikan, ya, itu jangan ambil konsultasi langsung dari atas panggung, Anda konsultasi ulang dengan para upline Anda semua. Nah, satu hal teman-teman semua, Tiansi luar biasa ya kalau menurut saya, karena Anda pernah kebayang nggak bahwa perubahan ini tujuannya satu, supaya kita punya bonus lebih besar. Tapi nggak hanya sekedar bonus Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena di bisnis network marketing itu bukan cuman uang yang kita kejar. Sepakat nggak? Betul ya. Jadi di bisnis kita ini Bapak Ibu unik, bukan hanya uang itu yang kita kejar, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan di bisnis ini. Nah, saya pengen gambarin sekilas Bapak Ibu ya mengenai urutan ya di bisnis ini. Saya juga dapat kemarin ya mengenai urutan ini dan saya pikir benar sekali urutannya ya, yaitu yang pertama, orang di bisnis ini itu pertama kali udah pasti harus join ya. Kalau dia nggak join ya jelas dia nggak bisa menikmati bisnis ini, betul ya. Nah, setelah dia join Bapak Ibu ya, banyak orang akan join di bisnis ini ya. Setelah join apa yang harus dilakukan? Semangat, oke, join. Lalu ya, betul nggak? Kalau setelah banyak orang join, biasanya banyak orang keluar. Jadi setelah join, itu kita pertahankan. Nah, kalau kita bisa pertahankan, bisnis Anda bisa jauh lebih cepat nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi akan jauh-jauh lebih cepat lagi kalau kita bisa setelah join, itu dipertahankan. Pertama, fokusnya banyak yang join. Dipertahaninnya lupa. Begitu juga sebaliknya, ada juga yang mempertahankan terus. Nggak ada yang join yang baru Bapak Ibu ya, jadi cuman yang lama aja yang diurusin gitu ya, yang barunya nggak ada. Nah, dua-dua ini nggak bisa dilepasin Bapak Ibu, harus dua-duanya. Oke, nah Anda tipikal yang mana nanti Anda lihat sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita tidak pertahankan, yang join banyak, yang keluar banyak. Begitu juga pada saat Anda hanya mempertahankan yang ada aja ya, yang baru-baru nggak ada, itu juga nggak bisa jalan. Dua-duanya harus jalan Bapak Ibu. Nah, kalau yang pertama nggak akan saya bahas detail, tapi yang pasti Anda harus banyak melakukan one on one, ya, home meeting, ya, atau apapun itulah, ya, ada OP dan sebagainya. Nah, ini harus Anda lakukan semua. Ya, kalau ininya jadi sudah kurang, Pak, ya udah, yang join nggak ada, apa yang mau dipertahankan Bapak Ibu? Anda bertahan sendiri aja kan? One man show gitu sendirian, ya nggak bisa juga, harus banyak Bapak Ibu. Jadi jumlah ini harus banyak. Makanya kita di support system kita One Vision ada namanya silver dan gold planner. Tujuannya apa? Ngedorong orang untuk melakukan jumlah yang sesuai. Ya, jadi jangan sampai jumlahnya sedikit, maunya cuma dipertahankan aja jaringan kita, lalu berkembang semua. Jadi maunya presentasinya 2-3 orang, yang join 2-3 orang, yang aktif 2-3 orang, yang bintang 8 2-3 orang. Ya, nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Di bisnis kita ini hukumnya hukum statistik, hukum angka. Makanya ini mesti banyak dulu seperti itu. Oke, nah jadi setelah kita melakukan banyak, yang perlu dipertahankan. Ya, jadi setelah join dipertahankan, masuk ke training-training kita, dan begitu semua sudah lolos dari situ, maka Anda akan digunakan. Salah satunya apa? Ya jadi seperti sekarang, pembicara dan sebagainya. Ya, nah itu yang akan berlangsung sebetulnya proses di bisnis ini. Nah, kayaknya kapan Pak? Ya, dalam proses ini. Banyak orang mikirnya kayaknya tok Bapak Ibu. Ya, sisanya nggak dipikirin. Nah, itu kurang tepat juga menurut saya. Apa yang akan kita lakukan untuk bisa membuat orang bertahan di bisnis ini? Value. Atau nilai. Atau kualitas diri. Punya nggak jaringan? Bonusnya nggak ada. 3.250 perak sebulan. Bertahan 6 bulan kayak gitu aja bonusnya. Tapi bertahan. Punya nggak jaringan seperti itu?
Atau semuanya bonusnya besar semua? Atau saya yang gitu, Pak? Ya gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau memang bisnis ini cuman soal uang, dia ngapain bertahan? Nggak ada bonusnya kok. Nggak ada bonusnya. Terus ngapain dia bertahan? Tapi misalnya ada yang ngalamin, kira-kira apa yang membuat Anda bertahan? Bertahun-tahun kadang-kadang Bapak Ibu nggak ada bonusnya. Ditanya, semangat Pak, ya kan, OP datang paling awal, pulang paling akhir. Kadang-kadang nggak pulang dia dari OP Bapak Ibu. Ya, bertahan, semangat dia pokoknya. Ya, sedangkan ada orang yang bonusnya besar, berhenti juga di bisnis ini. Punya ketemu nggak yang model seperti itu? Pernah Bapak Ibu, banyak yang seperti itu juga. Jadi apa gitu? Yang bisa membuat orang bertahan tuh apa sih? Bukan uang artinya Bapak Ibu. Nggak ada uang dia bertahan kok. Ada uang dia pergi juga. Betul ya? Artinya apa gitu? Anda sendiri mikirnya apa Bapak Ibu? Kenapa Anda bertahan coba? Bonus nggak ada. Pasangan di rumah juga. Mana bonus? Katanya tajir. Mana gitu kan? Ya begitu pulang. Closing nggak? Negatif. Ya, dapat bonus nggak tuh kalau model begitu? Enggak. Paling dapat teh manis, anget sama gorengan paling satu Bapak Ibu. Ya, nah jadi apa yang membuat orang bertahan Bapak Ibu? Apa yang membuat Anda bertahan di bisnis ini? Apa Bapak Ibu? Impian? Nyampe nggak? Belum. Babak belur. Ya, dia ngomong sukses 2 tahun. 6 tahun yang lalu begitu ngomongnya. Tapi udah 6 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nilai sebetulnya. Apa sih yang membuat Anda bertahan? Kita paham Bapak Ibu, salah satunya kita paham, untuk sukses butuh perjuangan, untuk sukses butuh proses. Dan di lingkungan ini enak Pak, nyaman saya rasanya di lingkungan seperti ini. Itu nilai Bapak Ibu. Betul nggak? Ada orang yang ibaratnya, kayak pada sini ada Pak Dodi, ada Bu Elsa, ada Pak Jul ya, yang saya kenal. Untuk uang Pak, dia nggak butuh dari bisnis ini. Saya juga bingung kok mereka bertahan gitu. Ya, nah kalau gitu apa? Ada nilai Bapak Ibu. Ada nilai di bisnis ini. Banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai di bisnis ini yang nggak mungkin saya bisa bahas satu persatu sore hari ini. Ya, tapi Anda bisa tanya ke upline-upline Anda bahwa bisnis ini bukan cuma uang. Oke, jadi itu yang kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa bisnis ini ada nilainya, kualitas diri. Tidak ada bonus tapi bertahan. Ada yang punya bonus tapi pergi dari bisnis ini. Oke, nah jadi sore hari ini Bapak Ibu kita akan bahas nilai. Itu secara spesifik ya, bukan yang poin-poin yang lain, tapi secara spesifik kita akan bahas mengenai nilai. Nah, bukan berarti saya nilainya udah paling tinggi Pak, enggak sama sekali. Saya pun Bapak Ibu merasa di bisnis ini setiap saat Bapak Ibu saya ketemu terus gitu. Iya ya, hebatnya bisnis ini ya, luar biasa ya bisnis ini ya, ketemu terus Bapak Ibu. Kemarin saya ikut training di China, saya dapat satu perumpamaan dari beliau, itu bagus sekali Bapak Ibu. Ibaratnya gini, Anda punya pengetahuan seluas ini. Oke? Saya segini. Anda udah tahu semua mengenai bisnis ini Bapak Ibu. Ya, yang saya tahu cuma sedikit. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda mau buka gelas Anda, kosongin pikiran Anda, pengetahuan yang saya segini itu akan menambah pengetahuan. Nambahnya dikit, tapi kan nambah Bapak Ibu. Ketimbang tutup diri akan pengetahuan saya yang kecil ini Bapak Ibu. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita bahas mengenai kualitas diri. Yang pertama mau kita bahas, apa sih kualitas diri itu? Intinya menjadi manusia lebih baik. Udah, itu aja. Apakah itu bagian dari yang perlu kita pikirin di bisnis ini? Menurut saya sangat. Jadi bukan cuma sekedar hari ini omset berapa, minggu depan omset berapa, bulan depan bonus berapa. Bukan hanya itu aja. Itu perlu nggak? Jelas Bapak Ibu itu sangat perlu. Tapi bukan hanya itu. Apakah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari? Menjadi lebih sabar nggak? Menjadi orang yang lebih peduli nggak sama orang lain? Menjadi orang yang lebih menyenangkan nggak buat orang lain? Nah itu juga menjadi fokus kita sebetulnya di bisnis ini. To be a better man yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan sering sekali kita dengar, sikap atau attitude. Pernah nggak kita fokus di sana? Atau pernah nggak kita mengenalkan ke jaringan kita bahwa ini juga perlu untuk kita kembangkan? Bukan cuma skill meng-closing produk, bukan cuma skill untuk meng-closing orang, bukan cuma skill untuk maksa orang sampai beli produk yang banyak terus motivasi dia jalan. Enggak hanya seperti itu. Tapi sikap atau attitude itu juga perlu untuk kita bahas Bapak Ibu. Nah, attitude mengenai apa aja? Banyak faktor, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, sebagai paling contoh apa? Niat belajar. Itu attitude bukan? Sikap bukan? Sikap Bapak Ibu. Banyak orang begitu training produk rame.
Core meeting. Nanti upline kasih tahu saya aja. Titip ya up, tolong catat, rekam, nanti kasih saya. Ya, webinar. Ya, kalau webinarnya produk, langsung rame Bapak Ibu. Begitu webinarnya membahas bagaimana membangun kedalaman, membahas bagaimana kita bersikap sama orang lain, sepi. Ya, nah itu hal kecil Bapak Ibu, itu hal kecil sekali. Tapi attitude itu akan menentukan semuanya di bisnis ini. Mengenai Anda besar di bisnis ini, dengan Anda membuat bisnis ini tambah besar, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Datang pertemuan, apakah Anda datang lebih awal? Atau nganggap pertemuan, ya OP lagi nih, ya udah datang, kalau nggak ditelepon upline nih, males gua. Jadi datang ke pertemuan. Nah itu hal-hal kecil Bapak Ibu, tapi itu yang perlu kita fokusin sebetulnya di bisnis ini. Ya, berpakaian misalnya, ini bisnis atau apa menurut Anda? Artinya pakaiannya mesti bisnis, bukan gaul. Kadang-kadang kan orang pakaiannya ya keren sih, tapi bukan bisnis gitu. Ya, nah itu yang perlu kita pelajarin, bahwa pakaian pun itu menentukan Bapak Ibu mengenai sikap Anda sendiri. Nah itu hal-hal kecil, perlu nggak kita perhatiin? Menurut saya Bapak Ibu sangat perlu. Hal kecil, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini akan meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana orang akan melihat kita? Bagaimana orang yang akan ketemu sama kita? Orang yang nggak kenal mungkin. Ya, Anda ketemu downline Anda, prospek Anda, teman Anda sendiri mau pakai celana pendek juga nggak masalah Pak. Tapi pada saat dia bawa teman, kira-kira gimana? Tetap celana pendekan gitu. Ya, Anda konsultasi ulang. Mungkin di jaringan Anda memang gayanya selengean. Ya nggak salah juga. Tapi ini kan pandangan saya, Bapak Ibu. Namanya bisnis ya bisnis. Formal, resmi, Bapak Ibu. Nggak gaul-gaulan. Ya, Anda juga bisa baca juklak ya. Juklak itu Anda bisa minta sama upline Anda. Juga sama, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ininya merah, bawahnya hijau. Kalau beda kan lebih keren Pak. Sekali lagi, bisnismen atau gaul. Ya, nah itu mengenai penampilan, apa yang disebut dengan kualitas diri salah satunya. Ada banyak sebetulnya Bapak Ibu. Ini aja sudah mewakilkan menurut saya. Pakaiannya lebih bagus, sikapnya juga lebih bagus, people skill-nya juga lebih bagus. Ya, nah itu yang disebut dengan kualitas diri. Yang kedua Bapak Ibu, kita bahas why. Kenapa? Apa hubungannya sama bisnis ini? Kenapa harus berpakaian yang bagus? Kenapa sikapnya harus bagus? Apa hubungannya sama bisnis ini? Kenapa nggak suka-suka aja Pak? Yang penting kan naik peringkat. Yang penting kan diamond. Ya, romantika diamond Bapak Ibu. Ya, yang penting kan diamond Pak. Yang penting kan eksekutif director. Mau gayanya selengean ya kagak peduli dong. Yang penting jaringannya banyak dan berkembang. Lah itu Bapak Ibu. Ya, yang kita perlu tahu. Kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa kita harus menjaga attitude, menjaga kualitas diri, naikin kualitas diri? Pertama gini, pengalaman saya dulu sebelum saya join di bisnis ini, pertama introvert. Saya orangnya itu benar-benar ngomong begini Pak, itu nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin. Skripsi diboleh bertiga, 2 teman saya target dapat B, saya target disuruh presentasi, mending ngulang. 6 bulan loh, nambah duit lagi Pak. Yang nonton 8. Mending ngulang loh saya, beneran mending ngulang gitu. Ya, itu sampai seperti itunya saya. Terus kemudian Cooper, ya, saya dulu pergaulan, waduh, ya di Jakarta dari SMP sampai saya lulus kuliah itu kurang lebih 94 sampai 2003, hampir 10-11 tahun. Ya, teman saya yang saya punya nomor telepon 5. Prinsip saya dulu, gua nggak berteman sama dia juga gua hidup kok. Terus ngapain gua temenan sama dia? Jagoan banget Bapak Ibu. Ya kan? Nah, itu saya dulu seperti itu. Terus kemudian pesimis. Ya, dari dulu zaman saya kuliah saya ingat banget. Kalau mau kemana-mana jangan rencanain. Segala sesuatu yang direncanain pasti berantakan. Itu prinsip saya Pak. Ya, jadi kalau mau kemana pun tidak ada perencanaan. Kenapa? Nggak berani bermimpi. Nah itu saya sebelum di bisnis ini. Oke, terus kemudian Madesu. Ya, masa depan suram. Anda tahu nggak sih maksudnya masa depan suram itu? Nggak dipikirin. Yang namanya masa depan kalau nggak dipikirin Pak, abu-abu. Nggak jelas gitu. Yang dinikmatin cuma saat ini aja gitu. Nggak pernah merancang mengenai yang namanya masa depan. Terus kemudian urakan, jeans seumur hidup cuma punya 2, sendal 1, sepatu 1 dipakai 2 kali selama kuliah. Ya, ada mata kuliah yang harus pakai sepatu, sisanya pakai selop warna kuning ada bintang hitam di tengahnya. Ya, rambut agak gondrong dikit, maunya jadi kayak Tao Ming Se. Ya, jadinya bukan Meteor Garden, radiasi meteor yang terjadi. Ya, jeans juga cuci 3 sampai 6 bulan 1 kali nyucinya. Kaos 10.000 3.
Ya, hari ini pakai, pagi, sore cuci, malam udah kering, besok saya pakai lagi. Ya, jadi orang bisa ngeliat saya tuh bajunya kok itu mulu gitu ya. Nah, kurang lebih saya seperti itu. Dari penampilan, terus ucapan, nggak jauh-jauh dari kebun binatang, Bapak Ibu. Kalau manggil orang itu pakai kebun binatang gitu kan, manggil orang, Scooby-Doo sini gitu. Ya, bahasa halusnya Bapak Ibu ya. Yang lebih aslinya nggak kayak gitu. Ini udah halus nih. Scooby-Doo sini lu gitu. Dasar lu Scooby-Doo gitu Bapak Ibu ya. Komunitas yang saya punya zaman dulu Bapak Ibu, ya Anda tahu lah, anak kuliahan masa depan nggak dipikirin, apalagi kuliah angkatan 99. Ya, jadi yang dilakukan apa? Ya udah, Nexia, Counter Strike, Warcraft, game online, yang begitu-begitulah. Komunitas yang saya punya Bapak Ibu. Nah, lewat bisnis ini itu semua berubah. Berubah total Bapak Ibu. Yang tadinya kuper bisa kayak begini. Ya, yang tadinya introvert, nggak mau gaul sama orang, sekarang nyari-nyari. Ya, itu kerjaan kita kan ya. Ngelihat orang, wih, senyum dia. Deket Bapak Ibu. Ya, kalau dulu disenyumin gimana? Kalau cowok kan disenyumin sama cowok, homo. Betul ya? Kalau disenyumin cewek tergantung cakep apa enggak. Kalau cakep, kayaknya naksir sama gua nih, gitu kan? Kalau sekarang kan begitu senyum, kayaknya cocok nih jadi jalanin bisnis ini. Ya, dipepet Bapak Ibu. Ya, jadi memang berubah. Nah, itu nilai di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, itu yang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Ya, padahal kan itu perubahan loh, Pak. Anda bisa bayangin nggak diri saya dulu dari yang saya ceritakan pengalaman tadi? Orangnya kayak apa, Pak? Saya ngeliat aja sebel loh. Bener Bapak Ibu, saya ngeliat saya zaman dulu gitu, sebelnya setengah mati loh. Ya, kayaknya lu ngapain aja sih gitu selama ini? Ya, tapi itu berubah semua lewat bisnis ini. Ya, jadi bukan saya tiba-tiba akil balik gitu ya, tiba-tiba tobat gitu, enggak Pak. Gara-gara bisnis ini, bisnis yang Anda jalanin juga. Gitu loh. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ini tuh dalam dan luas. Jangan hanya join di bisnis ini yang dipikirin apa? Rupiah. Nah, kemudian Bapak Ibu, why-nya ini apa sih? Selling point. Kenapa sih kita mesti fokus juga di kualitas diri? Karena ini selling point-nya. Yang tadi saya ceritakan tuh selling point bukan, Pak? Itu nilai jual kita loh. Nggak cuma rupiah Bapak Ibu. Kalau cuma rupiah Pak, lawan kita banyak. Kalau Anda cuma nawarin rupiah, lawannya banyak Bapak Ibu. Kemarin saya prospekin translator trainer yang di China kemarin. Kalau saya prospek cenderung uang tentunya jelas ya, tapi juga nilai-nilai. Nah, di awal waktu saya masuk di uangnya Bapak Ibu, dia cerita, Bapak tahu nggak, saya tuh 1 jam dapat berapa dari translate? Kelar Bapak Ibu. Selesai, udah titik, udah. Saya cuma mau ngomong, tapi kan ini passive income, bla bla bla. Dia nggak paham. Dia belum baca buku cash flow kuartal, nggak akan paham mau ngomongin passive income, Pak. Ya, benar-benar nggak paham. Tapi begitu masuk set, pintu satu ketutup langsung. Ya, jadi kalau saya cuma nyari 50-100 juta mah buat saya gampang. Pintu satu ketutup. Ya udah, pintu lain Bapak Ibu, masukin hal-hal yang lain. Satu titik dia cerita. Saya nggak tahu Pak ya, saya tuh kalau misalnya translatein untuk urusan motivasi, saya tuh memang passionnya di situ. Nggak tahu kenapa kalau saya udah naik panggung terus ngomongin soal motivasi, saya semangat sekali Pak. Wah, ini dia. Bapak kebayang nggak suatu saat Bapak motivasi bukan translatein orang, Bapak yang hidupnya jadi inspirasi buat orang lain. Keren juga ya. Jelas kan gitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu loh maksud saya Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai di bisnis ini yang membuat kita dalam tanda kutip ya tidak ada kompetitor. Tidak ada kompetitor. Kalau cuman uang Pak, ya mohon maaf. Ya, banyak cara di luar sana Bapak Ibu, banyak banget caranya. Ya, belum lagi di bisnis yang sejenis Bapak Ibu, network marketing. Ya, tapi nilai ini yang menurut saya nggak banyak di luar sana. Ini selling point-nya sebetulnya. Ya, itu yang suka lupa diceritakan Bapak Ibu. Lu bisa kaya di bisnis ini. Dia bilang, "Gua udah kaya." Mau ngomong apa? Walaupun gajinya ibaratnya masih kecil Bapak Ibu, tapi buat dia udah kaya. Kelar kan hidup kita. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa selling point mengenai bisnis ini. Nah, selling point kita dari yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, itu yang membedakan kita dengan bisnis yang ada di luar. Dan itu yang membuat orang bertahan di bisnis ini dengan atau tanpa bonus. Membuat dia walaupun penghasilannya udah besar, dia tetap nggak bisa keluar dari bisnis ini. Ya, tetap pengen datang lagi, pengen bangun lagi, nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Tapi karena nilai ini tadi, karena peningkatan kualitas diri tadi, yang tadinya di awal mungkin ngejar uang, lama-kelamaan dia mulai menikmati, ngelihat jaringannya berubah hidupnya, orang yang nggak sengaja dia temuin, dia ceritain ternyata penghasilannya bisa naik lewat bisnis ini. Nah, itu ada kenikmatan gitu. Yang membuat orang tertarik salah satunya Bapak Ibu di bisnis ini itu apa?
Pertama kali biasanya uang, benar ya? Tapi nilai itu yang akan membuat orang bertahan. Kalau enggak, iya ya, duitnya gede ya. Dia join, semangat 45, dia coba prospek orang, dihantem, pok. Prospek pertama, cepok. Masih semangat dia demi duit gede kan, datang lagi prospek kedua, pok. Pulang ke rumah, ketemu istri, ya, pukulan tanpa bayangan, pok, selesai Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar uang, bisnis ini kayaknya loh Pak, terlalu berat untuk orang baru yang belum tahu apa-apa. Tapi kalau dia bisa tahu bahwa dia bisa dapat apa saja di bisnis ini di luar hanya uang, saya yakin dia akan bertahan kok. Saya yakin 1000% dia pasti akan bertahan kalau dia tahu nilai-nilai di bisnis ini akan dia dapetin Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu yang perlu kita tahu gitu. Untuk salah satunya untuk kita jadi penawaran untuk prospek kita juga. Nggak cuman sekedar uang gitu. Anda konsultasi ulang sama upline Anda, tapi buat saya Bapak Ibu, value atau kualitas diri atau peningkatan kualitas diri ini core, ini inti dari bisnis jaringan. Saya jauh lebih suka Bapak Ibu punya 10-20 orang yang semuanya tahu mengenai kualitas diri dan semuanya berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Daripada punya 100 orang yang dia tahu cuma ngejar omset. Orang yang punya kualitas diri ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang menurut saya inilah bisnis saya gitu. Inilah rekan-rekan kerja sama saya. Kenapa? Karena kita mau jadi pebisnis bukan? Atau Anda cuma sekedar nyari penghasilan tambahan? Saya nggak tahu nih pilihan Anda seperti apa. Di bayangan saya waktu saya join Bapak Ibu, saya mau jadi pengusaha. Apalagi Tiansi saat ini sudah mensupport bisnis global Bapak Ibu. Kita akan bicara bisnisnya global dan Tiansi nyiapin untuk itu kalau Anda mau. Jadi Anda bisa punya kaki di benua ini gitu. Kita kan maunya seperti itu, bukan? Saya pribadi Bapak Ibu benar-benar berpikir bahwa ini bisnis. Saya nih bisnismen. Saya nih CEO. Ya, ini bisnis gitu. Jaringan kita itu CEO kita juga gitu. Gimana dia ngembangin dia punya bisnis? Dan di One Vision support system kita udah ada belum? Sudah sebetulnya. Tapi di jaringan saya bahkan ada yang nggak tahu 7 kebiasaan. Itu ditulis di mana? Saya tanya, goals kamu apa? Royal. Luar biasa. Udah baca buku belum? Buku apa Pak? Jangankan Royal, CP aja butuh baca buku. Apalagi Royal. Dia goal Royal Pak. Buku apa nggak tahu. Terus saya suka ngetes. Kamu udah baca buku? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain yang warnanya hijau? Oh udah Pak, udah. Kapan lo beli? Bulan lalu Pak. Itu udah gak keluar bro. Buku hijau itu udah gak keluar. Sekarang yang keluar itu warnanya merah sama abu-abu. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain in digital age sekarang judulnya. Ya, jadi udah ketahuan Bapak Ibu bahwa yang dia kejar adalah omset. Yang dia kejar apa? Jalan-jalan gratis Royal Weekend kan gitu. Nah Anda kebayang gak kalau Anda punya 10 Royal isinya modelnya begitu. Yeay jalan. Begitu training, saya cuma bayangin sederhana. Yuk kita sama-sama bayangin, kumpul orang kayak gitu. Anda mau meeting, bahas bisnis global. Orang yang model begitu, Anda kumpulin, kita sekarang mau nyerbu daerah Timur Tengah. Nggak dapat, benar-benar nggak dapat Bapak Ibu. Ya, yang dia tahu pokoknya apa? Orang begitu ngelihat, wah, Pak lumpuh Pak ya, saya punya produk, wah bagus Pak. Nggak dilepasin sampai orangnya beli Bapak Ibu. Salah nggak seperti itu? Enggak Pak. Tapi sekali lagi, apakah pebisnis gayanya seperti itu? Enggak Pak. Intinya sama akan didesak, tapi elegan. Pasti akan dengan cara yang super elegan Bapak Ibu. Nah itu salah satu yang disebut dengan peningkatan kualitas diri. Di awal jelas Pak, MLM itu semua orang boleh masuk. Yang aneh pun ada. Aneh bin ajaib orangnya banyak yang join di bisnis ini. Ya jadi begitu dia join, oke tetangga langsung. Bro lu mau kaya gak? Lu kan miskin banget tuh. Ya kan, lu mending ikut gua dah. Apaan sih MLM gak mau ya? Lu bego sih orangnya, makanya gak mau gitu. Banyak gak mau orang kayak begitu Pak? Banyak Bapak Ibu. Nah itulah kenapa kita butuh support system di bisnis ini. Itulah kenapa kita butuh training di bisnis ini. Untuk itulah kita butuh yang namanya penjelasan nilai-nilai di bisnis ini. Supaya orang yang aneh bin ajaib itu bisa jadi pengusaha kelas internasional. Oke, jadi kalau kita fokusnya hanya sekedar omset Bapak Ibu, selesai sudah.
satu RT pasti ngebuang dia nantinya. Setelah dia keluar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuh lihat bukti, orang join MLM jadi gila. Makanya jangan join MLM. Banyak yang jadi gila begitu, jadi dibenci sama teman-temannya, dijauhin sama teman-temannya. Makanya jangan join MLM. Jadi salah satu alasan kenapa Bapak Ibu kita perlu meningkatkan kualitas diri, karena ini branding. Dan yang branding yang kita bawa ini nggak cuma diri Anda loh, tapi bisnis, network marketing yang kita bawa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pendekatannya elegan, ya, orangnya berpeople skill, rapi, ngomong santun, elegan, ya, seperti yang sering Pak Agus Trilaksono bahas ya, bisa dengan elegan Bapak Ibu, di pertemuan pun elegan. Nah, kira-kira branding tentang MLM gimana? Baik Pak, kita akan bangga loh ngajak orang ke pertemuan. Ya, di jaringan saya Bapak Ibu, ya ampun, mulai pertemuan telat. Itu udah, aduh Bapak Ibu, ya, Anda ketemu pengusaha besar, kalau udah telat selesai. Jadi alasan macet udah gak diterima Pak. Lu kan udah tahu macet, datang pagian lah. Ya kan, sederhananya seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara pertemuan, datangnya telat, begitu nyampe masih pakai jas hujan, jaket, lupa ngaca, pokoknya yang penting datang, yang penting semangat. Nggak bisa kayak gitu. Anda mau ngundang orang yang sponsoring apa, mau membuat bisnis ini jadi elegan, ya nggak bisa. Jadi begitu orang baru masuk ke pertemuan, ya MLM. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Ya, nah, apakah seperti itu bisa membuat bisnis kita global? Nggak bisa Bapak Ibu. Masuk itu mesti sudah elegan. Elegan itu bukan kayak bangsawan benar-benar jalan mesti. Enggak gitu juga Bapak Ibu, ya, tapi minimal apa sih? Enggak urakan gitu. Jadi kalau kita semua bisa meningkatkan kualitas diri, kita bisa naikkan kita punya dalam tanda kutip kelas Bapak Ibu, ya, bukan kita bahas mengenai kaya miskin loh, bukan kita bahas mengenai pendidikan tinggi atau rendah. Sopan santun itu tidak ada hubungannya dengan kaya miskin Pak. Banyak orang kaya nggak ada sopan santunnya, banyak orang miskin luar biasa sopan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kualitas diri, semua sama. Kita mau menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, orang ketemu Anda itu takut gitu. Kalau Anda sudah melihat bahwa banyak orang nggak suka sama Anda, itu perlu ngaca Bapak Ibu. Kalau di awal Anda sudah dijauhin, apalagi dijauhinnya sadis ya, udah dijauhin, dijelekin, lempar batu, ya, diludahin orang seperti itu ya, itu udah pasti Pak pendekatan Anda salah. Itu udah dipastikan gitu. Ya, jadi itu yang kita perlu tahu, bahwa jangan sampai ke depannya Bapak Ibu, apalagi ditiru oleh seluruh jaringan kita, orang takut ketemu distributor MLM. Jangan sampai Bapak Ibu, network marketing, kalau Anda baca bukunya Business School, ya, network marketing, distributor network marketing adalah orang yang paling profesional yang pernah saya temui di sepanjang karir saya. Itu kata-katanya dari Robert T. Kiyosaki Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ngelihat bahwa ada orang yang menjalankan bisnis ini, dan gayanya nggak seperti yang diceritakan Robert Kiyosaki, gayanya urakan, nggak profesional, artinya apa? Dia menjalankan bisnis ini, tapi bukan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena orang join di bisnis ini dengan cara jualan boleh nggak? Boleh, tapi sekali lagi, kalau Anda mau menangkap seluruh makna dari network marketing, dari makna support system, itu nggak cukup Pak. Itu nggak cukup sama sekali. Kita perlu baca buku, dengar neti dan sebagainya. Untuk apa? Ningkatin kualitas ini. Nah, jadi kalau semuanya Bapak Ibu datang pertemuan rapi, perjuangan orang yang ngebuat, kalau Anda ngelihat saya keren Pak, itu istri saya. Serius deh. Ya, jadi tiap kali mau keluar, saya kalau zaman dulu kan mandiri masing-masing kan pakai baju. Udah pakai baju lengkap, istri saya bilang, "Ganti." Kenapa gitu Bapak Ibu? Walaupun warnanya menurut dia berantakan, buat saya ya kan pakai baju gitu. Ya, jadi perlu Bapak Ibu, ya, perlu seperti itu. Jadi kalau Anda ngeliat, "Wih, Bapak ini penampilannya keren sekali ya." Apa saya GR ya? Enggak kan, ya keren emangnya. Ya, wah, Bapak ini penampilannya kayaknya keren sekali. Ya, ini manekinnya istri saya. Saya ini manekinnya istri saya, Pak. Karena istri saya ngerti gitu mengenai fashion. Jadi dia ngeliat, "Lu mesti pakai ini, pakai ini." Oke, siap. Sampai detik ini saya nggak ngerti, Pak. Kenapa nggak boleh pakai baju kuning, celananya hijau? Kenapa nggak boleh? Saya juga nggak ngerti. Benar, buat saya kayaknya cerah kan gitu ya. Ya, dasinya warnanya pink begitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa salah gitu. Memang genjreng gitu, kan menarik perhatian bukan? Gitu ya, nggak ngerti lah saya. Ya, tapi kan ada orang yang matanya memang mata umum, ya, sebagai contoh, nggak bermaksud untuk memojokkan siapapun, tapi misalnya Bapak Ibu, Anda dandanan pakai kemeja gaya-gaya Korea, yang agak kecekek dikit begini kan ya?
Betul nggak Bapak Ibu? Kan Korea begitu ya, kayak kecekek begini kan. Wah, ininya sempit banget. Mending kalau betisnya proporsional, cungkring pula Bapak Ibu. Datang. Wah, sampai ke depan, gaya belalang. Wah Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu keren bagi sebagian orang. Tapi kalau kita bicara bisnis global, Pak, itu keren nggak di negara lain? Enggak, jangankan negara lain, Pak. Ya, di rumah Anda aja, kayaknya begitu ngeliat ibu Anda, lu ngapain sih gitu? Ya, keren mah. Ya, jadi nangkep ya maksudnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan cuman sekedar fokusnya tuh in. Yang penting gua gitu. Enggak, fokusnya out. Ya, bukan jadi penjilat Bapak Ibu, bukan. Ya, kita berusaha untuk netral. Ini yang namanya pebisnis global yang seperti apa? Kalau mau keren-kerenan nanti Bapak Ibu di luar bisnis ini aja. Ya, di rumah Anda mau pakai baju setengah begini, celana hot pants walaupun cowok begitu kan silahkan. Anda berasa kayak gitu ganteng banget gitu, monggo Bapak Ibu. Ya, tapi kalau sudah bicara di bisnis ini, woi, sebentar, kita ada sistem Bapak Ibu. Ya, kita akan membuat begitu orang datang, ini beneran. Orang-orangnya pun orang-orang yang berkapasitas global, orang-orang yang memang pengusaha besar Bapak Ibu. Nah, itu nilai plus dari bisnis ini sebetulnya. Yang kadang-kadang Bapak Ibu suka di jaringan saya, bukan Anda, kelupaan. Yang diusung selalu apa? Royal Weekend, mumpung gratis. Gila, kebayang nggak Bapak Ibu? Royal Weekend seingat saya, rancangannya untuk belajar. Sambil jalan-jalan. Bukan dibalik. Mending lu gol Royal Weekend. Kenapa? Jalan-jalan gratis bro. Jalan-jalan doang, adalah belajarnya dikit. Tapi kan gratis. Itu yang diusung Bapak Ibu. Ya, nah kebayang nggak kalau orang seperti itu yang kita bangun, yang penting omset Bapak Ibu. Yuk bayangin Anda punya 1000 orang, modelnya begitu semua. Bisa kebayang nggak bisnisnya jangka panjang atau nggak Bapak Ibu? Aduh ngeri banget Pak, itu benar-benar kayak ngatur ayam lepas di pasar. Woi bangun pagi ya, kita materinya besok penting banget. Rekamin aja gua ngantuk. Anda kebayang nggak sikapnya seperti itu Pak? Waduh menderita loh Pak kalau sudah seperti itu. Ya, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa bisnis kita ini perlu yang namanya kualitas diri. Ya, karena apa? Karena itu tadi, itu selling point. Itu nilai jual kita sebetulnya. Dan itu yang akan membuat kita punya jaringan, kita punya rekan. Itu keren-keren bisa dibilang. Ya, dahsyat-dahsyat gitu. Kemudian saya ngambil kata-kata dari Pak Agus Trilaksono dan juga saya pernah dengar dari Pak Abdi Suardin juga ya, bahwa bisnis kita ini ya leadership driven business. Jadi bisnis yang dikomandoin oleh leadership, bukan bos Bapak Ibu. Ya, jadi waspadai, jangan sampai Anda berpikir nanti peringkat tinggi Anda akan dihargai. Enggak Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ini penting mengenai kualitas diri dan itu yang harus kita pelajarin. Itulah kenapa ikuti sistem, jangan sampai diskon-diskonan. Ya, jadi Royal itu nggak cuma sekedar punya 3 orang yang punya omset 3.000 masing-masing starter pack, masing-masing net fee, enggak. Tapi 3 orang ini yang memang peduli dengan yang namanya kualitas diri, yang memang mau meningkatkan kualitas dirinya. Seperti itu. Oke ya, jadi kenapa? Salah satunya itu, bisnis ini leadership driven business. Oke, jadi bisa jadi Bapak Ibu peringkat tinggi dijauhin. Nggak kebayang kan? Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi. Oke, jadi sekali lagi terakhir Bapak Ibu, ya kenapa kita perlu meningkatkan kualitas diri? Karena pengusaha atau CEO besar Bapak Ibu itu profesional, gayanya itu elegan, orangnya itu enak ditemuin, enak diajak kerjasama, orangnya itu diajak diskusi enak, orangnya itu betul-betul luar biasa. Dan waktu kita ketemu sama dia, kita tahu kelasnya seperti apa. Walaupun baru ngelihat pertama Bapak Ibu. Ya, nah Anda kebayang nggak suatu saat kita semua, kalau Anda terus meningkatkan kualitas diri, Bapak Ibu, kita akan sama-sama seperti itu. Ya, dari turun kendaraan aja orang sudah tahu ini orang besar. Ya, jangan sampai turun kendaraan Anda perlu barang-barang mewah untuk menunjukkan Anda luar biasa kaya gitu. Jangan Bapak Ibu. Ya, kita tetap rendah hati, kita tetap biasa aja. Tapi orang bisa ngelihat ini pengusaha sukses, ini bukan orang sembarangan. Nah itu Bapak Ibu yang akan dilahirkan dari bisnis network marketing sebetulnya.
Jadi kalau selama ini kita fokusnya cuma uang, salah nggak? Enggak sama sekali. Tapi percaya dengan saya Bapak Ibu, kalau orang sudah punya kualitas diri yang tinggi, percaya deh Bapak Ibu, omset, bonus itu pasti akan ngikutin kok. Itu akan ngikutin semuanya. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa sih kita harus meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya Pak ningkatin kualitas diri? Dari yang tadi saya ceritakan, itu kan luas sekali Bapak Ibu. Saya pun sampai saat ini Pak masih urakan juga. Ya, kadang-kadang tuh memang nikmat banget Pak. Gaya urakan suka-suka gue kagak peduli deh, ini dunia gue gitu. Saya masih sering banget seperti itu. Ya, beberapa jaringan saya suka ketangkap juga saya lagi kayak gitu. Pakai celana kolor, baju kadang-kadang kebuka dikit, yang model-model begitu deh. Ya, jadi kayaknya nikmat aja hidup seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kita mau jadi pengusaha, Bapak Ibu perlu nggak kita perbaikin? Perlu Bapak Ibu, perlu banget. Ya, jadi kalau Anda ngeliat ada leader yang mungkin ngaco-ngaco, jangan diikutin. Ya, sekali lagi, leader beda dengan peringkat tinggi. Peringkatnya bisa Got Lion, Elvanto, gayanya Pak prospek. Bisa jadi Bapak Ibu, Anda yang menilai bukan saya. Bisa jadi Elvanto memang seperti itu gitu. Peringkatnya Malayan, kelakuan Pak kayak prospek. Janjian jam 3, nyampainya jam 3 minggu depan. Ya, sekarang ngomong pasti join, besok gak jadi join. Hari ini bilang mau bantu home meeting, minggu depan gak jadi. Banyak yang seperti itu, di sini nggak ada Bapak Ibu. Ya, mungkin saya yang seperti itu, bisa jadi. Makanya saya bilang, leadership tidak ditentukan oleh peringkat. Enggak sama sekali Bapak Ibu. Apalagi sekarang Pak, ya ampun, Anda bisa naik bintang 8, bisa Lion itu dengan sangat mudah sekali. Jadi bisa jadi dalam tanda kutip beruntung, Got Lion. Naik di atas panggung. Jasnya merah, cananya hijau. Ngomongnya ngaco lagi Bapak Ibu, nunjuk-nunjuk orang. Anda kalau mau kaya, join. Kalau nggak join, miskin. Mampus Bapak Ibu dah. Kalau udah model begitu, saya bawa prospek, pengennya tuh tutup mata, tutup kuping prospek Bapak Ibu. Ya, itu nggak layak banget lah diucapkan Bapak Ibu. Ya, jadi itu, ya, kenapa kita butuh peningkatan kualitas diri. Oke, nah caranya gimana? Sederhana Bapak Ibu. Yang pertama niat. Sadari dulu dan niat Bapak Ibu. Bahwa kita maunya bisnisnya besar, kita maunya bisnis global. Nggak cuma sekampung, nggak cuma budaya Anda sendiri. Ya, budaya Anda ngomongnya keras, budaya Anda orangnya memang keras. Tapi dunia begitu nggak? Enggak Bapak Ibu. Ya, pengusaha itu ada standarnya. Jadi yang terlalu keras turunin. Yang terlalu lembek naikin Bapak Ibu. Kan ada juga ya orang yang ngomong, Bapak Ibu jadi bisnis. Itu kan kayak pengen ngeluarin rakit nyamuk, betul gak sih? Begitu kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang presentasinya. Jadi kalau lu join, ini luar biasa ini. Orang yang sama suka kayak gitu Pak. Tapi ada orang yang begitu. Serius Bapak Ibu. Ya, saya pernah bawa prospek di salah satu acara, bukan di Jakarta, di luar kota Bapak Ibu, vision seminar. Sampai impact bintang 4 atau 5, prospek saya pulang. Dia SMS ke saya, Pak maaf ya, saya pulang dulu, kuping saya sakit. Nah kebayang gak sih? Dan saya gak bisa ngomong, karena kuping saya juga sakit. Jadi MC-nya dari ujung sana sampai ke atas, jerit Bapak, bukan teriak loh, jerit. Wah, sampai ke atas. Yang sukses, yang semangat katanya. Saya keluar. Nggak usah sukses dah, yang penting kuping selamat. Benar Bapak Ibu. Ya, nah itu hal kecil Bapak Ibu, hal kecil sekali. Tapi ngeganggu nggak sih? Ganggu Bapak Ibu, benar-benar ngeganggu sekali gitu. Nah alangkah bagusnya kalau semua seragam kita naikin itu semua. Alhasil apa? Begitu dia, bisnis MLM ya udah dah, demi lu gue datang pertemuan. Begitu masuk orang-orang yang super elegan semua. Nyambut, selamat sore Pak, diundang siapa? Beliau luar biasa. Ya silakan Pak, paling depan aja biar informasinya jauh lebih bagus. MC maju ke depan juga, semangat Pak. Bukan berarti harus jerit, betul nggak? Betul ya? Ada kelasnya gitu. Jadi begitu datang, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Vision Seminar. Ya kami yakin kalau Anda mau merendahkan ego Anda dan mau belajar lewat bisnis ini, melalui acara ini, kami yakin Anda bisa ngambil keputusan yang tepat dan Anda bisa ngerubah hidup Anda. Oke, kita akan mulai acara seperti ini, kan luar biasa Bapak Ibu. Ya ketimbang maju ke depan, berdiri.
Yang nggak berdiri, negatif, negatif, negatif. Nangkap nggak maksud saya Bapak Ibu? Cuman ingat loh, apakah dia salah? Enggak Pak, dia belum tahu. Jadi kalau kita punya rekan, punya downline, ingetin aja Pak. Dengan cara apa? Kita tunjukin seharusnya seperti apa. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Itu pasti keren sekali. Ya, pertemuannya elegan, orang yang nganggep remeh, nganggep rendah bisnis ini, begitu masuk, kok gini ya? Kok beda ya? Bayangan gua kan jerit sana, jerit sini, salaman matain ke tangan gitu kan. Semangat. Saya sering banget ketemu begitu. Jadi pembicara VS, Pak Evanto luar biasa Pak, salaman dulu Pak, biar ketular suksesnya. Ya, nah jadi itu menunjukkan kelas Bapak Ibu. Hal-hal yang sederhana, tapi kalau itu diduplikasi oleh seluruh distributor Tianzi Pak, kita betul-betul bisa mewakili Tianzi. Tapi kalau enggak Bapak Ibu, orang hanya ngelihat Tianzi, itu network marketing abal-abal. Modalnya semangat, dalam tanda kutip, orangnya kampungan tapi. Perusahaannya gede sih, tapi distributornya kampungan semua. Nah kan nggak bisa juga kita kayak gitu Bapak Ibu. Pertama, gimana caranya? Niatnya dulu. Bahwa kita mau berkembang. Kita mau jadi manusia kapasitas global. Yang kedua, tentunya Bapak Ibu, untuk bisa meningkatkan kualitas diri, perlu investasi. Nah banyak orang nggak mau. Padahal Anda baca buku pengembangan diri manapun Pak, kalau kita bahas mengenai manajemen keuangan, ada bagian dari setiap penghasilan Anda itu untuk pengembangan diri. Anda baca aja dimanapun Bapak Ibu, dan itu nilainya cukup besar loh. Ya, beberapa saya baca sampai 30% loh. Jadi penghasilan Anda 10 juta, yang harus diinvestasiin 3 juta. Penghasilan Anda 100 juta, yang harus diinvestasiin untuk pengembangan diri itu 30 juta loh. Sebegitu pentingnya yang namanya pengembangan diri. Ya, investasinya itu di situ. Nah, sedangkan di bisnis kita sebetulnya nggak sebesar itu kan? Ya, tergantung sih. Anda mau lebih cepat nggak? Itu aja. Tapi kalau kita untuk sukses di bisnis, standarnya kita murah sekali. Beli buku wajib, mencari kawan pengaruh orang lain, berpikir dan berjiwa besar, The Cash Flow Quadrant, Personality Plus. Ya, ini kan hanya ini 4 buku wajibnya. Setelah itu Anda tentukan sendiri. Tapi 4 ini paling wajib Pak. Zaman kami dulu Bapak Ibu, bintang 4 itu sudah pasti selesai minimal 2 buku. Bintang 4 loh. Ya, jadi 2 buku itu sudah pasti nyampe. Udah pasti dapat itu 2 buku. Apalagi Cash Flow Quadrant, Personality Plus. Itu belum nyampe bintang 5 itu harus sudah selesai. Kenapa? Karena kita udah mimpin orang. Anda sudah presentasi di home meeting itu. Kebayang nggak? Jadi Anda kerja begini, dan ini kata Robert Kiyosaki. Siapa? Kata plan saya begitu namanya. Bukunya nggak pernah baca. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, sebetulnya itu nggak bisa. Cuman ya itulah kemudahan Tianzi ya. Orang bisa naik peringkat tinggi, penghasilan puluhan juta, buku aja nggak kenal. Kehebatannya perusahaan kita seperti itu. Tapi ingat, kalau ini lama-lama kita lupakan, maka bisnis kita orangnya datang dan pergi aja Bapak Ibu. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar itu. Jelangkung semua yang datang Bapak Ibu. Numpang lewat gitu. Ya, tapi tidak muncul lagi orang-orang yang bagus lewat bisnis ini. Nah, seharusnya network marketing melahirkan terus orang-orang yang bagus, orang-orang yang keren Bapak Ibu. Ya, seharusnya seperti itu. Buat saya buku itu sederhananya gini, ini perumpamaan saya pribadi Bapak Ibu, nggak tahu benar nggak. Rata-rata penulis buku itu usianya 40 tahun. Dan apa yang dia tulis itu pengalaman seumur hidup dia sampai umur 40. Jadi kalau Anda baca satu buku, Anda punya pengalaman hidup 40 tahun, Anda baca pengalaman hidup dia 40 tahun, usia Anda secara wawasan itu 80 tahun. Jadi kalau Anda pengen bijaksana, ya bijaksana itu identiknya orangnya kayak apa? Bayi apa orang tua? Jenggotnya hitam apa putih panjang? Iya, kenapa dibilang orang seperti itu bijaksana? Karena udah punya pengalaman hidup, punya asam garam di dunia Bapak Ibu. Nah gimana kita mempercepat itu? Karena kita nggak bisa hidup 1000 tahun kan? Dengan baca buku, wawasan akan naik terus Bapak Ibu. Anda perhatiin deh, nggak ada Pak orang-orang yang sukses. Ingat ya, sukses sama kaya beda ya. Kita samakan persepsi dulu ya. Kaya itu belum tentu sukses. Sukses udah pasti berkecukupan Bapak Ibu. Lebih mungkin enggak, tapi berkecukupan. Ya, tergantung goals Anda masing-masing. Saya pribadi ngejarnya sukses aja deh Bapak Ibu. Orang yang sukses Bapak Ibu, saya jamin deh Pak, kalaupun dia nggak pernah baca buku, minimal
dia ikut seminar atau komunitas orang-orang yang memang sukses juga. Karena dia perlu nambah wawasan terus-terusan Bapak Ibu. Betul ya? Jadi buku itu penting sekali. Dan saya belum pernah sih ketemu orang sukses gak suka baca buku. Jujur belum pernah. Ya benar-benar belum pernah. Ada satu orang tapi dia sukanya seminar. Loh, kalau seminar ngeri banget memang Bapak Ibu. Ya gue baru ikut seminar di Australia. Gimana Pak? Yang kadang-kadang saya pikir cuma di bisnis kita yang disuruh baca buku gitu. Ternyata di dunia luar pun buku sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Terus kemudian NETP. Ya NETP itu juga pembelajaran Bapak Ibu. NETP itu ada NPD, ada NPU kan. Yang U itu untuk success story. Nah Anda mau tahu proses Anda di bisnis ini, ya dengerin yang NPU. Ya, di situ Anda akan belajar Bapak Ibu. Apa yang Anda lewatin, sudah dilewatin sama mereka. Artinya apa? Ya kita perlu belajar. Bagaimana cara melewatin prosesnya itu tadi. Dan di 7 kebiasaan pun sudah disuruh belum ini semua? Sudah. Ya, buku, NETP, kemudian apa lagi? Pertemuan-pertemuan seperti webinar, kemudian core meeting. Ya, core meeting yang 1 bulan nggak ada VS atau yang nempel di pertemuan VS. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau meningkatin kualitas diri, kita bisa ngelihat pembicaranya gaya bawainnya seperti apa. Ya, nah itu kan kita belajar dari situ semua. Ya, jadi sangat-sangat amat penting sekali namanya pertemuan. Terus kemudian ini Anda konsultasi ulang Bapak Ibu, ya. Seminar-seminar umum. Ya, Anda konsultasi ulang dengan upline-upline Anda, tapi buat saya seminar-seminar umum pun ya perlu diikutin juga gitu. Ya, pertama apa alasan utamanya? Prospecting lah tentunya. Ya, kenalan sama orang lah, itu salah satunya Bapak Ibu. Ini orang minat sekali pengembangan diri. Ya, artinya waktu Anda ketemu sama dia, Anda mau prospek dia, nilai selling point-nya apa yang paling utama? Kualitas diri. Jangan duit lagi Bapak Ibu. Ya mungkin dia juga butuh duit sih. Cuman maksudnya kualitas diri ini adalah salah satu selling point yang udah dipastikan dia butuh. Makanya dia datang seminar Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang paling utama dan suka dilupakan, terutama bagi orang-orang yang berwatak melankolis, pengalaman. Dia baca buku positif luar biasa, denger NETP 300, ya, datang seminar 100 juta, ngundang gak pernah, presentasi gak pernah, follow up gak pernah. Itu sudah dipastikan Bapak Ibu jadinya komentator. Ya, jadi bukan pelaku kalau udah seperti itu. Kenapa? Karena dari semua ini perlu ditutup dengan pengalaman. Kenapa? Karena banyak buku, saya nggak tahu ya, Anda nyadar nggak? Tapi banyak bagian-bagian di buku, ya poin-poin yang ada di buku itu nggak kita pahami sampai kita praktekkan. Sepakat nggak sama saya Bapak Ibu? Betul ya. Jadi banyak bagian-bagian di buku tuh kayak cuman quotes indah, nggak ada maknanya gitu. Tapi pada saat kita ketemu pengalaman, oh iya bener banget tuh kata tuh buku ya, ternyata begini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa memaksimalkan semua ini, buku, NETP, seminar, pertemuan, butuhnya apa? Pengalaman di lapangan. Jadi untuk memaksimalkan semua investasi Anda yang ada di sini Bapak Ibu, pengalaman Anda. Ya, jadi nggak bisa cuman belajar terus. Nanti Pak, kalau saya udah sakti Pak, udah jadi manusia kapasitas global Pak, baru saya presentasi. Nggak bisa Bapak Ibu, ini harus barengan semua. Ya, mulai dari dengar starter pack, langsung praktekin apa yang ada di starter pack, nggak usah dicerna dulu. Ya, bentar, gue coba lihat literatur buku gue dulu nih. Nggak usah Bapak Ibu sekalian, langsung banyakin aja prakteknya. Baca, belajar, praktek, benerin, praktek lagi, belajar lagi, terus seperti itu. Jadi muter aja terus Bapak Ibu. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara untuk kita meningkatkan kualitas diri. Oke, jadi sekali lagi ya, apakah saya sudah sangat tinggi sekali kualitas dirinya? Enggak Pak. Kalau udah mah saya udah nggak baca buku lagi. Masalahnya saya selalu merasa, enggak, ini bisa ditingkatin lagi, tingkatin terus. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, kenapa kita harus kualitas diri ini sih sebetulnya? Toh saya selama ini nggak baca buku, saya nggak dengar NETP, bisnis saya berkembang kok. Sekali lagi Bapak Ibu, berkembangnya sebesar apa? Anda maunya seperti apa? Ya, kalau cuma penghasilan sekedar menengah-menengah Bapak Ibu, rasanya memang bisnis Tiansi menyediakan itu, sangguplah gitu. Ya, gayanya masih standar-standar aja, tapi penghasilannya udah besar. Karena Pak Tiansi terlalu dahsyat masalahnya. Ya, Anda nggak bisa ngomong, dikasih kalsium, dia kasihan sama Anda, dia beli, dia minum, kalsiumnya presentasi sendiri. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Presentasi belepotan, terus dia bilang, gue coba tehnya.
Begitu dia minum, besok dia telepon. Badan gue enteng loh, gue mau dong. Pernah ada yang ngalamin seperti itu? Saya sering banget Pak, sering-sesering-seringnya. Ya, saya pernah closing orang, Bapak Ibu modalnya alat. Negatif luar biasa. Saya cuma bilang, iya Pak, kami punya alat satu, aku poin, ya, dan alat ini itu bisa membuat orang yang pusing bisa hilang Pak dalam waktu 1 menit. Masa? Itu istri saya katanya, itu setiap hari pusing. Panggil istrinya. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, titik-titik aku puntur kepala ngilangin pusing, nggak ngerti. Yang saya lakukan apa? Kayak disisirin aja. Seret gitu. Masih pusing Bu? Masih. Oh iya, emang baru sebentar Bu. Ya, setelah 2-3 menit masih pusing nggak? Iya lu, udah enggak lu. Ah, saya bilang kan, cuman butuh 2-3 menit Bu. Alatnya yang presentasi. Ini kelebihan perusahaan kita Bapak Ibu. Makanya mungkin nggak salah kalau kita ketemu banyak orang peringkat yang tinggi, ya kelakuannya masih begitu, ya masih belum taraf internasional, kelakuannya masih kelasnya RT gitu. Kenapa? Karena ya produknya bisa bicara. Coba kalau di perusahaan lain Bapak Ibu, ya ampun, ya Anda sudah berbusa-busa, ya yang penting dia jangan coba produk, karena begitu dia coba produk jadi negatif. Ada loh perusahaan yang seperti itu Bapak Ibu, ya begitu dia coba produk malah jadi negatif. Ya, nah sedangkan produk kita Anda ngomong dia negatif, dia coba produk jadi positif Bapak Ibu. Ini hebatnya bisnis Tiansi. Kenapa kita perlu melakukan ini semua? Kedepannya Bapak Ibu, Anda kebayang nggak nanti kedepannya seluruh jaringan kita, kalau kita terus meningkatkan kualitas diri, grup kita semua meningkatkan kualitas diri, bahkan ada orang yang join hanya karena apa? Pertemuannya elit. Dia nggak suka MLM, tapi begitu dia datang kok nyaman, kok keren gitu. Bisa nggak? Anda ngebayangin pertemuan akan seperti itu nantinya. Kalau kita semua meningkatkan kualitas diri. Nah, Anda kebayang nggak saat itu semua sudah terjadi Bapak Ibu? Pertama, Anda kebayang nggak pertemuan kita bakal seperti apa? Orang masuk, kok beda. Begitu keluar, enak emang komunitasnya. Keren memang komunitasnya. Gue mau tuh kayak model begitu. Ada nggak yang kayak gitu joinnya? Saya join bukan karena itu, tapi saya mau jalanin bisnis ini karena itu. Saya ngelihat yang di depan, Impact waktu itu bintang 5, pakai jas, terus ngomongnya keren. Saya cuma mikir satu, saya mau pakai jas. Sumpah Bapak Ibu, itu alasan saya ngejar bintang 5 dulu. Visi nggak nyampe, 40 juta jauh, nggak kepikiran sama saya Bapak Ibu. Ya beneran nggak kepikiran, mobil BMW, apalagi. Ya 40 juta jangan nyampe. Otak saya cuman, kalau bintang 5 pakai jas. Iya. Terus ngomong di depan. Iya. Keren ya. Tapi gimana kalau bintang 5-nya naik ke atas panggung udah? Bapak Ibu. Ya. Anda bisa bayangin nggak? Saya duduk di belakang, terus Bapak Ibu, apa gitu kan? Artinya apa? Mesti bener-bener visi besar yang masuk baru dia bisa join. Tapi kalau pertemuannya udah seperti itu Bapak Ibu, Anda bisa kebayang nggak? Bahwa orang ke pertemuan aja Pak, itu bangganya luar biasa. Ya, kalau udah seperti itu Bapak Ibu, presentasi perlu nggak capek-capek ngiyakinin orang lagi bahwa dia harus join, ini luar biasa? Enggak, perjuangan kita cuma satu, bawa dia ke pertemuan. Maka dia akan melihat gambaran besar mengenai bisnis ini, bukan cuma sekedar uang. Tapi kita begitu masuk join, level kita langsung naik. Kita sedang belajar untuk menjadi seorang pengusaha, kita sedang belajar untuk menjadi seorang CEO, dan dikelilingin orang-orang yang seperti itu. Nah itu kenapa kita perlu meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu. Uang udah pasti ngikutin, ya udah pasti kok Bapak Ibu. Selama yang tadi saya cerita ya, yang paling penting pengalaman. Jangan belajar mulu, elegan kita. Selamat siang. Ya, ada presentasi, jatuh bangun, praktekin yang ada di buku, yang ada di Netpi dan sebagainya. Ya, baru itu yang namanya elegan. Ya. Terus kemudian, yang kedua, kita akan punya komunitas yang sekali lagi kita banggakan. Ingat loh Bapak Ibu, Anda punya motor, katakanlah mereknya Honda Beat, ada Honda Beat Club. Ya, Anda beli mobil Agya, ada Agya Club. Anda beli Mega Pro, ada Mega Pro Bekasi Club. Ya, Anda mau punya apapun ada klubnya. Running club, Anda ketik jalan kaki, ada klubnya. Saya nggak habis pikir, itu klub ngapain ya? Walking club. Maksud saya apa Bapak Ibu? Dunia luar butuh komunitas. Dan menurut Anda Bapak Ibu, komunitas kita ini bisa dijual nggak sih? Bisa Pak.
baik komunitas visinya, komunitas pengembangan dirinya. Di luar sana Bapak Ibu motivator-motivator itu punya klubnya loh. Dan yang hebat apa? Mereka bayar loh itu. Jadi setiap idolanya itu ngomong, para pesertanya bayar. Dan gak murah, lebih diskon, tapi tetap gak murah Bapak Ibu. Nah sedangkan kita udah punya itu. Asal satu, semua kita isinya apa? Manusia-manusia yang berkualitas Bapak Ibu. Orang-orang yang punya kapasitas global. Jadi bisa gak kita jual komunitasnya? Bisa Bapak Ibu. Ya, banyak kok orang-orang yang join di bisnis ini terus gak aktif lagi. Dalam tanda kutip dia kayak menemukan rohnya di bisnis lain. Tapi tetap Bapak Ibu, dia tetap kangen sama komunitasnya ini. Dia tetap pengen ngumpul-ngumpul sama kita semua. Dia tetap pengen sesekali datang ke pertemuan kok. Nah Anda kebayang gak kalau ke depannya komunitas kita semuanya orangnya elit seperti itu. Keren-keren semua. Orang datang itu udah gak bisa keluar lagi. Ya, mau males gimana pun datang OP selama kurang lebih 5 tahun jalan gak dia? Pasti Bapak Ibu. Ya, nah ini yang bisa kita usung gitu. Komunitasnya. Oke? Terus kemudian orang-orangnya di dalam itu profesional. Kenapa sih orang itu negatif sama MLM salah satunya? Kerjaannya nggak bergengsi gitu. Karena dia ngelihat banyak teman-teman dia kayak gitu. Datang tiba-tiba nggak pakai ngundang. Begitu datang, gua ada bisnis bagus, langsung sikat di tempat. Salah? Enggak Bapak Ibu sekalian. Enggak sama sekali. Tapi harus ada cara yang elegan. Ya, begitu orang yang negatif dimaki-maki, dihina-hina sama dia. Ya, begitu ngundang ke pertemuan, ngundang bikin janji, nipu. Nih, gua ada acara makan-makan. Kalau ngundang cowok, banyak cewek cakep nih. Datang dia, set, pertemuannya kayak begini. Menurut Anda deh, tuh orang gimana? Dan yang kena apakah Anda? No. Bisnis network marketing ngajarin seperti itu. Itu yang orang tangkap. Makanya jangan Bapak Ibu, jangan kayak gitu. Nah, kebayang kalau semuanya kita itu profesional. Ya, suatu saat Bapak Ibu orang yang pengen join, bukan karena bisnisnya loh. Saya loh contoh pribadinya Bapak Ibu. Saya bukan karena duitnya, itu ada lah unsur itu tapi nggak besar. Tapi yang paling besar buat saya saat itu Bapak Ibu, gue pengen di depan itu gitu. Karena keren tuh bisa begitu tuh. Gue hanteng banget tuh bisa begitu gitu. Nah, gimana kalau semuanya seperti itu Bapak Ibu? Itu elegan banget Pak. Itu mau ngajak orang pun, lu pakainya rapi dong. Kalau nggak malu juga gue bawa lu, betul nggak Bapak Ibu? Ya tentunya fleksibel ya. Kalau prospeknya memang baru pulang dari nguli mana, pakai celana pendek, ya oke gitu. Tapi maksudnya jangan sampai kayak gitu dibiarkan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai Anda pun nunjukin begitu juga gitu. Ya kacau balau juga kita pastinya. Tapi kebayang nggak orang yang sudah ngerti semuanya pakai rapi begini, begitu datang semua rapi. Begitu kita bawa prospek set dia masuk. Nangkep gak maksud saya? Prospeknya bakal seperti apa? Pertama, udah pasti sungkan Mbak. Udah pasti langsung bener ya? Tapi kebayang gak kalau sebaliknya dianya lebih keren daripada leadernya? Jadi begitu dia datang set, ya orang MLM standar lah. Ada anak kecil lagi di belakang kan? Nah itu kacau Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bisnis besar Pak, internasional. Bapak kalau datang pertemuan, Bapak akan melihat gambaran besar. Begitu dia masuk, anak kecil, begitu. Yuk kita sama-sama bayangin aja deh Bapak Ibu. Internasionalnya langsung, betul nggak? Sisa bisnis kan gitu Bapak Ibu di otak dia kan ya? Ya bukan salah Bapak Ibu, tapi gimana ya? Bisnis Pak. Kita bicara bisnis. Pernah ada meeting bisnis kayak begitu? Cuk. Di depan udah keren jadi Bapak Ibu gini. Tuk tak. Ngeteng. Anaknya begitu. Saya pernah ngalamin Pak. Dan itu baru mau masuk daerah closing nih. Ya Anda bayangkan Bapak Ibu gini-gini. Anaknya ketuk depan. Ngeteng. Lucu tuh ya, beneran. Dia gak salah Pak, lucu banget dianya. Sampai saya juga ikutan jadi lucu udah begitu Pak. Nah pertanyaan saya, yang rugi siapa? Ayolah kita sama-sama. Ya, kita sama-sama bentuk image dan brand kita seperti apa. Kita ini pengusaha loh Bapak Ibu. Dari semenjak Anda join, Anda tanda tangan, Anda itu pengusaha. Mungkin kita belum paham di awal pengusaha itu seperti apa. Tapi berjalan seiring dengan waktu, yuk kita sama-sama belajar.
bahwa di bisnis ini kita akan dibentuk menjadi seorang pengusaha. Dan nggak cuma nasional loh Bapak Ibu. Satu titik Anda mencapai peringkat tertentu, kualitas diri Anda global, Anda punya kualitas luar biasa, Anda akan dipanggil seluruh dunia. Dan Anda akan mewakili Indonesia di situ. Jadi jangan sampai udah sampai di sono, Anda bawa nama Indonesia, gayanya urakan Bapak Ibu, modalnya peringkat. Percaya deh Pak, Anda akan tetap dipanggil keluar sekali. Setelah itu yang manggil, amit-amit, gue mau manggil dia lagi. Sekali cukup. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada Bapak Ibu. Kalaupun ada, minimal jangan kita deh. Minimal jangan kita deh Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu menentukan semuanya. Jangan Anda pikir kerja keras, bisnisnya kerja keras pasti peringkatnya tinggi ya? Pasti Pak. Tapi kalau kita bicara pengusaha, kalau kita bicara kelas global, itu dua hal yang berbeda. Anda bisa kaya, belum tentu sukses Pak. Tapi kalau Anda sukses Pak, udah pasti kaya kok. Gitu. Nah itu yang kita pelajarin, ya, melalui bisnis ini. Oke? Terus terakhir Bapak Ibu, saat semua ini bisa kita lakukan Pak, ini yang paling penting Pak. Kita bangga jadi distributor Tianzi. Kita bangga Bapak Ibu sebagai distributor dengan support system yang kita punya saat ini. Saat kita ngajak orang Pak, itu penuh dengan kebanggaan. Betul? Tapi kalau pertemuannya aja udah acak adut, orang yang di dalam juga modelnya seperti itu, ajaib-ajaib. Di awal ajaib itu normal, karena kita membuat orang join berbagai macam latar belakang aneh-aneh, gak ada masalah. Tapi kalau selanjutnya peringkatnya naik terus-terusan dan sikapnya tetap seperti itu Bapak Ibu, gimana kita mau besar? Gimana kita mau global Bapak Ibu? Gimana kita mau benar-benar internasional? Kemarin dari China kami dapat loh, ya, planningnya Mr. Lee. Tahun ini bulan segini kita mau fokusin negara ini. Tahun ini bulan segini fokusnya negara begini. Dan dia ngundang kita semua untuk kerjasama langsung sama Mr. Lee ngembangin negara itu. Nah, bisnis yang seperti itu Pak, harus punya orang-orang yang seperti apa? Harus punya orang-orang yang berkualitas diri seperti apa? Harus punya orang yang punya pandangan nilai seperti apa? Kalau urakan, mau yang penting omset, yang penting duitnya banyak, hahaha. Gak bisa lah Bapak Ibu, dibayangin aja gak bisa. Tapi mungkin lewat Tianzi bisa sih. Cuman sekali lagi, Anda mau jadi orang kaya apa orang sukses? Itu aja poinnya sebetulnya. Jadi kalau kita bisa serempak Bapak Ibu, sepakat bahwa ini bisnis memang luar biasa. Bukan sombong loh, tapi elegan. Orang yang betul-betul ketemu orang langsung tahu ini orang besar. Mungkin dia lagi pakai pakaian biasa aja, tapi ini orang besar nih. Ada hawanya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu yang seharusnya kita lahirkan melalui bisnis ini. Dan kalau Anda ikuti Bapak Ibu, Anda inilah yang akan jadi orang-orang yang seperti itu. Itu yang akan jadi panutan Bapak Ibu. Anda ke luar negeri, lu kalau antar negara bicara, lu kalau mau manggil motivator, manggil pembicara, orang yang bisa ngajarin, lu panggil dari Indonesia, ada orang-orangnya begini. Kan maunya begitu Bapak Ibu. Jangan sampai dia bilang, lu jangan panggil Indonesia, gue sekali kapok. Wah kapok gua, bikin malu, bener dah kayak gitu Bapak Ibu. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, nah kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Apa yang saya ceritakan itu nggak ada 1% ya. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Baik sikap terhadap di pertemuan, ya, sikap kita sama prospek, sikap kita sama grup, sama crossline. Kecil sih, Anda lakukan itu nggak begitu ketahuan sih. Tapi kalau itu sudah sampai membuat Anda besar Pak, itu pasti akan jadi bahan omongan kan? Oke Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya ceritakan bisa menginspirasi Anda, bisa membuat Anda bisa meningkatkan kualitas diri. Dan sekali lagi, bukan berarti saya kualitas diri paling tinggi, enggak Bapak Ibu. Tapi kita kedepannya akan saling ngingetin dan kita saling nguatin. Sampai suatu saat kita betul-betul bangga sama bisnis ini Bapak Ibu. Selamat sore, sukses buat Anda semua.